Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, Shalom. Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk ikut dalam sakramen perjamuan kudus yang akan kita rayakan di dalam ibadah perayaan kemerdekaan RI yang ke-78. Dan sebelumnya, mari kita bersiap untuk merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa lebih dahulu. Mari. Ya Tuhan, kiranya atas karya Roh Kudus hati kami Kau siapkan untuk menerima undangan Tuhan dalam perjamuan kudus. Dan kami dengan sukacita menyambut undangan itu dalam perayaan kemenangan kami atas pengorbanan Tuhan yang menjadikan kami orang-orang yang dimerdekakan. Biarlah kami saat ini menyambut undangan Tuhan dengan refleksi diri bagaimana pengorbanan, karya, dan cinta kasih Tuhan yang menjadikan kami merdeka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nats kita baca dari Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, tema kita saat ini adalah dipanggil untuk merdeka. Dipanggil untuk merdeka itu sama dengan dipanggil untuk menang. Dipanggil dari kungkungan. Dipanggil dilepaskan dari keterikatan, dari pergumulan, dari berbagai hal yang menekan dan menyesakkan kita. Ya, secara konteks iman kita dipanggil dari kegelapan, dari kuasa dosa untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Ya, itu dipanggil untuk merdeka. Merdeka itu apa maknanya? Apa penghayatannya? Yang pertama, merdeka itu adalah menghargai perjuangan dan pengorbanan. Ya, saat ini kita ada di lokasi Taman Pahlawan Gandrung-Ngangung. Ya. Ada tugu, ada makam, dan ini juga dijadikan sebagai nama jalan atau area. Ya. Ini menjadi sebuah pengenangan akan perjuangan para orang-orang yang melawan penjajahan, para prajurit yang gugur di tengah medan pertempuran dalam rangka untuk meraih kemerdekaan. Ya. Di ranah nasionalisme kita mengenang, kita menghargai perjuangan para pahlawan. Dan di era kita, ranah iman kita juga mestinya menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Frase dipanggil itu bukan soal teknis, bukan soal sepele, tapi dasarnya apa dipanggil? Dasarnya adalah pengorbanan Tuhan. Ya, pengorbanan Tuhan. Kalau kita baca dari 1 Petrus itu, kita melihat bahwa kita ditebus dari darah yang mahal. Darah Tuhan sendiri. Jadi harus kita hargai, harus kita kenang, harus kita jadikan sebagai dasar iman kita untuk semakin tumbuh. Itu merdeka. Poin yang pertama, menghargai perjuangan dan pengorbanan. Poin yang kedua adalah merayakan. Ya. Merayakan kemerdekaan tentu bukan dengan sesuatu yang euforia. Ya. Euforia itu merayakan secara berlebihan. Bersukacita dalam konteks yang salah. Dalam euforia yang membawa kita pada sesuatu yang justru berbeda dari apa yang harusnya kita rayakan. Misalnya begini, dalam nas tadi kita jelas diajar, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jelas pesannya. Perayaan
kemerdekaan kita bukan dengan hidup yang dipenuhi, diwarnai, dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Euforia perayaan kemerdekaan yang salah itu sama dengan tidak menghargai pengorbanan, tidak menghargai perjuangan. Konteksnya adalah bagaimana mungkin merayakan kemerdekaan atas kuasa dosa dengan cara hidup yang dikuasai dosa. Nah, merayakan kemenangan dari kuasa dosa dengan berbuat dosa. Ini kan bukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Jadi perayaannya adalah bertanggung jawab, bijaksana. Bagaimana hidup iman kita selalu didasarkan pada perayaan hidup yang benar. Yang ketiga, poin yang ketiga dari kemerdekaan adalah meneruskan perjuangan dengan berbagi pengorbanan. Ya, jadi menghargai perjuangan dan pengorbanan, terus merayakan. Yang berikutnya poin ketiga adalah melanjutkan perjuangan dengan pengorbanan. Contohnya apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Pengorbanan Tuhan itu kasihnya. Itu perjuangan Tuhan adalah bagaimana cinta kasihnya itu terwujud, dirasakan oleh kita. Maka ketika kita menghargainya, merayakannya, dan kita isi dengan melanjutkannya, cinta kasih Tuhan tadi jadi dasar untuk kita terus melanjutkan cinta kasih itu pada orang lain. Mengasihi itu tidak mudah, butuh pengorbanan. Misalnya waktu, tenaga, pikiran, ego kita, kesempatan-kesempatan kita dikorbankan demi apa? Demi orang-orang yang kita kasih. Meskipun tentu kasih itu bukan hanya berkorban, tapi kasih itu akan kembali pada kita, merasakan betapa damai sejahtera itu kita rasakan. Ya, kita dipanggil untuk itu, dipanggil untuk menghargai, dipanggil untuk merayakan, dipanggil untuk melanjutkan. Itu panggilan untuk merdeka. Seperti bangsa kita, 17 Agustus menjadi momen yang spesial, kita merayakan kemerdekaan negeri ini. Kita menghargai para pejuang, para pahlawan. Kita mengisi dengan semangat yang baik, menjaga keutuhan, berdoa untuk negeri, dan juga melanjutkan dengan peran-peran yang berbeda, tentu dalam semangat yang sama untuk bisa membawa negeri ini ke arah yang baik. Jadi gereja pun mesti punya peran bagaimana mengisi kemerdekaan di negeri ini dengan paling tidak tadi hidup di dalam sebuah komunitas yang terus merayakan kemerdekaan secara benar. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya kami semakin disadarkan bahwa kami dipanggil untuk merdeka, bukan untuk hidup dalam kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Perjamuan kudus kami sambut dengan sukacita, dan biarlah itu juga menjadi penghargaan kami, sukacita kami atas pengorbanan Tuhan yang menebus dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan yang akan menyertai kami sampai pada nantinya kami bersama mengikuti perjamuan kudus. Tuhan karuniakan kesehatan, kebaikan-kebaikan pada setiap warga gereja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam.